Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah kita pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Kristus besertamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita berjumpa dalam ibadah Minggu Biasa ke-13. Sudah sekitar 90 hari kita beribadah di rumah atau di kelompok di wilayah masing-masing. Walau semuanya serba terbatas, kiranya ibadah kita tetap khidmat walaupun di rumah atau kelompok masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema ibadah kita pada saat ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Tema ini perlu kita gumuli sebab lemah lembut dan belas asih kepada sesama, sadar atau tidak, kadangkala kita lupakan. Kata-kata kasar, menyinggung orang lain, emosional, seringkali kita ucapkan. Kasih yang semestinya diungkapkan dengan tulus bisa menjadi sebuah pemaksaan kehendak pada orang atau kelompok lain. Nah, hal ini tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Atas dosa-dosa kita itu, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada saat ini di hadapanmu, kami mengakui salah dan dosa kami karena belum bisa bersikap lemah lembut kepada keluarga dan sesama kami. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus pernah berkata dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 2-8 yang demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Artinya, sikap lemah lembut itu mestinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari umat Allah. Karena apa? Karena itu adalah salah satu anugerah pemberian dari Tuhan. Tidak semua orang memiliki sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sebab itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat, mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang berkarya dalam Kristus dan memberi kekuatan dalam Roh Kudus, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Inilah Injil Yesus Kristus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Aleichem. Jemaat yang terkasih, melihat perkembangan penularan virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini tentu sungguh mencengangkan. Informasi terakhir itu minggu kemarin, 18 Juni 2020. Secara global, ini menurut website Kementerian Kesehatan. Secara global itu ada 8 juta kasus terkonfirmasi COVID-19. Di Indonesia, terkonfirmasi positif COVID-19 itu 43.000. Nah, sedangkan kalau kita melihat sekilas peta persebarannya itu mayoritas di Pulau Jawa. Kalau kita memikirkan keadaan ini, bisa saja orang menjadi takut dan khawatir. Kemana-mana takut, khawatir. Bertemu tetangga, takut, khawatir. Kedatangan tamu atau saudara dari luar daerah juga takut, khawatir. Layatan, takut, khawatir bertemu orang. Tapi anehnya kalau orang Jawa sini bertemu orang itu tidak takut. Apalagi kalau sudah pit-pitan, ngumpul nyoto, warungnya kecil, empet-empetan, pada tidak takut. Nah, tapi secara umum banyak orang khawatir, banyak orang takut. Apalagi jika melihat dampak dari COVID-19 ini, Bapak Ibu. Ya, itu memang tidak salah. Karena rasa takut itu sudah gawane manungso. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengatasi rasa takut dan khawatir itu. Jemaat yang terkasih, ketika para murid diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada semua orang, rasa khawatir dan rasa takut tentu secara manusiawi juga dirasakan oleh para murid. Takut kalau ditolak bagaimana, takut kalau kemudian doanya gagal, takut kemudian niate menyembuhkan orang yang malah meninggal. Nah, ini juga dialami oleh para murid. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini gambaran bagaimana para murid memang diutus di tengah-tengah suasana, diutus di tengah-tengah keadaan yang memang bisa
membuat takut dan khawatir. Tuhan Yesus paham perasaan para murid itu. Karena itu di dalam Matius pasal 10 ayat 19 sampai 20 Tuhan Yesus berkata, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, saudara-saudara, tema kita ini tentang lemah lembut, kok membahasnya tentang takut dan khawatir. Hubungannya apa kira-kira? Hubungannya yaitu ketika seseorang masih dalam suasana hati yang penuh ketakutan dan kekhawatiran, itu akan membuat seseorang tidak bisa bersikap lemah lembut. Coba saudara perhatikan, nek orang takut dan khawatir, biasanya apa yang terjadi? Orang akan lari atau menghindari yang ditakuti itu. Atau justru sebaliknya, marah-marah, emosional, menjadi tidak manusiawi dan merusak. Ya, coba saudara perhatikan sendiri, bagaimana reaksi orang ketika takut terhadap orang atau kelompok lain. Misal dalam zaman Alkitab. Reaksi orang Mesir terhadap perkembangan orang Ibrani di Mesir zaman pasca kematian Yusuf, kitab Keluaran pasal pertama. Atau reaksi dari ahli-ahli Taurat ketika Tuhan Yesus hadir dan bisa mengumpulkan banyak orang dalam waktu 3 tahun. Mereka justru ketakutan, dan ketakutannya itu bukankah mendatangkan kehancuran? Sikap takut dan khawatir menghambat kelemah lembutan. Nah, jadi kaitannya dengan tema kita, perasaan takut dan khawatir itu menghambat sikap lemah lembut seseorang. Karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan supaya para murid dalam mewartakan kabar baik tidak takut dan tidak khawatir. Bahkan bukan hanya melarang para murid untuk tidak takut dan khawatir, Tuhan Yesus juga memperlengkapi murid-murid dengan kekuatan dari Allah. Roh Allah yang memampukan murid-murid memiliki sikap lemah lembut. Seperti kesaksian Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini buah-buah roh. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid supaya murid-murid bisa bersikap lemah lembut. Termasuk pada saat ini, ayat atau firman Tuhan yang kita terima merupakan bagian dari penguatan Tuhan untuk para murid yang diutusnya. Bahwa ketika mereka diutus, bukanlah untuk mewakili diri mereka sendiri, melainkan semua untuk Tuhan. Jadi para murid diutus itu sebagai utusan atau wakil Allah. Karena itu dikatakan dalam Matius pasal 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sekarang di tengah kehidupan bangsa kita yang menakutkan ini karena bencana itu, siapa yang diutus Tuhan memulihkan bangsa ini? Apakah hanya orang-orang yang ada di pusat? Apakah hanya juru kesehatan saja? Ataukah hanya badan penanggulangan bencana saja? Tidak, bukan orang lain, tetapi yang diutus Tuhan untuk hadir dan memulihkan kehidupan bangsa ini adalah kita semua. Ya, saudara dan saya juga. Kita adalah wakil Allah untuk memulihkan bangsa ini.
Karena itu mari kita saling bahu-membahu dengan yang lain, saling tolong, saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan dengan lemah lembut satu sama lain. Ketika ada saudara kita terjangkit COVID-19, berjaga-jaga harus, tapi takut jangan. Rasa takut menjadikan kita bisa saja tidak manusiawi atau malah menjauhi orang-orang yang memang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita. Coba saudara ingat beberapa waktu yang lalu di televisi ada korban COVID meninggal, lalu tidak boleh dikuburkan di tempat itu. Bukankah ini tidak manusiawi? Padahal sudah jelas ada protokol yang memang diterapkan untuk mereka. Ya, saudara-saudara, berjaga-jaga harus, tapi takut jangan. Saudara-saudara, begitu juga kita nanti ketika ibadah sudah boleh dibuka. Sebagai murid Kristus, mari kita siapkan protokol kesehatan itu dengan baik, dengan seadilnya. Jangan kemudian karena kita tahu bahwa seseorang sering ke gereja kita, kemudian kita tidak menggunakan protokol kesehatan, sedangkan kepada orang yang jarang bergereja di tempat kita baru kita kemudian melakukan dengan ketat. Tidak demikian. Siapapun yang beribadah, ya mari kita tetapkan dengan baik, jangan sampai kemudian melarang orang untuk beribadah. Begitu juga sebagai wakil Allah di dunia, mari kita tunjukkan kepada yang lain bahwa Allah kita adalah Allah yang lemah lembut dan peramah, bukan Allah yang bengis dan pemarah dengan memberikan sakit penyakit. Allah kita tidak demikian. Allah kita Allah yang lemah lembut, dan Tuhan mengadakan, memperbolehkan sakit penyakit itu terjadi dalam kehidupan bangsa kita, dalam kehidupan keluarga kita, supaya kita senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih manusiawi lagi dengan sesama kita, supaya kita lebih lemah lembut lagi memperlakukan orang-orang di sekeliling kita. Selamat menyambut kehadiran Kristus dengan sikap lemah lembut kepada sesama. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama masuk dalam doa syafaat. Saya antarkan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang berkarya dalam Kristus dan memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Engkau telah mengingatkan kami melalui sabda-Mu, agar kami senantiasa bersikap lemah lembut kepada yang lain. Itu adalah cara yang Engkau perbolehkan ketika kami melakukan kesaksian-kesaksian, mewartakan kabar baik. Tuhan,
Kami mohon, kuatkanlah iman kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat bersikap lemah lembut dalam segala situasi. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga mengingat bangsa kami yang masih bergumul dengan bencana, di antaranya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah agar bangsa kami dapat segera terbebas dari bencana sakit penyakit yang kami alami. Kami mohon Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, setiap penyelenggara negara, dan setiap petugas-petugas yang berada di garda depan untuk menghadapi sakit penyakit ini. Mampukan dan tuntunkah mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan pelayanannya dengan baik. Dan kami mohon, ajarlah kami sebagai masyarakat di tengah-tengah masyarakat bangsa negara Indonesia ini untuk taat kepada aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah, sehingga bangsa kami dapat segera lepas dari setiap bencana ini. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi, baik pribadi maupun keluarganya. Kiranya kuasa Kristus senantiasa mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul mencari pasangan hidup. Kami mohon cinta kasih-Mu menuntun mereka semua, sehingga mereka bisa menemukan pasangan yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi muda yang bekerja atau mencari pekerjaan. Kami sadar pada saat ini kami sedang dalam situasi sulit, terlebih pemuda-pemuda yang mencari pekerjaan. Tetapi kami mohon Tuhan, Engkau berilah kekreatifan, sehingga pemuda-pemuda kami dapat bekerja dengan kreatif dan inovatif, sehingga apapun yang mereka lakukan dapat mendatangkan berkat. Kami mohon Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, termasuk yang terdampak wabah virus COVID-19. Kami mohon Tuhan, berkatilah dan berilah kekuatan kepada keluarganya, sehingga keluarga dan saudara kami yang sakit ini dapat senantiasa pulih dan diberikan kekuatan. Kami mohon Tuhan, kabulkanlah doa kami. Pada saat ini, kami juga menyerahkan segala bentuk persembahan kami ke dalam tangan-Mu, baik persembahan yang telah kami sediakan, maupun persembahan hidup kami. Kami mohon Tuhan, sucikanlah setiap persembahan-persembahan yang kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan, pakailah itu, sehingga dapat berguna bagi pelayanan yang ada di gereja-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami dalam hidup sehari-hari. Kami mohon, mampukanlah kami menjadi saksi-Mu melayani di sepanjang kehidupan kami. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah ini telah usai dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.